Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Meratu Saadah, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di video ini, saya akan membahas tentang skizofrenia paranoid. Coba sesaat kamu membayangkan ini, menjalani hari biasa, hidup normal, merasa nyaman. Namun, seketika ruangan di sekitar kamu mulai menggelap. Kamu mulai mendengar suara-suara asing dan dunia sekitar kamu sudah terlihat tak normal lagi. She is looking at you. She knows. They know. She can smell you. You disgusting pig. Know all your secrets. You're acting so scared. They're looking at you. Bagaimana kira-kira perasaan kamu? Takut bukan? Nah, sekarang bayangkan hal tersebut terjadi dalam setiap hari sepanjang hidupmu. Itulah yang dirasakan oleh seseorang yang mengidap penyakit skizofrenia. Tapi, apa sih sebenarnya penyakit ini? Apa penyebabnya? Bagaimana gejala-gejalanya? Dan terapi apa saja yang dapat menyembuhkan penyakit ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita simak video selengkapnya. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang sering dijumpai di Indonesia. Skizofrenia ditandai dengan karakteristik utama 4A, yaitu asosiasi, afek, ambivalensi, dan autisme. Skizofrenia terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya skizofrenia paranoid dengan ciri khas utama halusinasi auditori dan waham yang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Setiap pengidap skizofrenia mempunyai gejala yang berbeda-beda. Gejala ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama positif, negatif, dan kognitif. Gejala positifnya adalah terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, atau bahkan mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala negatif, timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa, dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Sementara itu, gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat pada umumnya. Gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti kesulitan berkonsentrasi. Orang dapat dikatakan skizofrenia apabila dirinya mengalami gejala-gejala tersebut dan apabila gejalanya ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Skizofrenia memiliki berbagai jenis, salah satunya yaitu skizofrenia paranoid yang sering terjadi. Penderita ini akan mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Meski bisa diderita oleh siapapun, kondisi ini lebih sering dialami oleh orang yang berusia 18 hingga 30 tahun. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya skizofrenia paranoid. Ada dugaan yang menyatakan bahwa kondisi ini diturunkan di dalam keluarga. Namun, tidak semua penderita skizofrenia pasti memiliki anggota keluarga dengan kondisi yang sama seperti yang telah dijelaskan di awal. Skizofrenia paranoid bisa terjadi pada usia berapapun, tetapi kebanyakan kasusnya terjadi pada usia remaja dan dewasa muda. Penderita skizofrenia paranoid disarankan untuk mengikuti psikoterapi. Tujuannya adalah agar penderita menyadari, memahami, dan beradaptasi dengan kondisinya. Dengan begitu, pasien bisa beraktivitas kembali. Berikut beberapa metode psikoterapi yang bisa digunakan untuk menangani skizofrenia paranoid adalah: yang pertama, terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Yang kedua, ada terapi remediasi kognitif, yaitu
Terapi ini mengajarkan pasien cara untuk memahami lingkungan sosial dan mengendalikan pola pikirnya, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu. Kemudian, ada terapi pendidikan keluarga. Pada terapi ini akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Salah satu caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Kemudian, ada terapi pemaparan. Terapi ini digunakan untuk membantu pasien membangun rasa optimisme dan keyakinan positif tentang dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian, ada terapi elektrokonvulsif. Terapi ini menggunakan arus listrik. Terapi elektrokonvulsif juga merupakan metode yang terkadang digunakan jika penderita skizofrenia tidak membaik setelah pemberian obat-obatan. Terapi ini juga bisa meredakan gejala seperti depresi. Selanjutnya adalah perawatan mandiri. Selain dengan obat-obatan dan psikoterapi, penanganan skizofrenia paranoid jika perlu disertai dengan perawatan mandiri, seperti mengusahakan agar memiliki waktu tidur yang cukup, kemudian melakukan olahraga secara teratur, mengelola stres dengan cara yang positif, kemudian menjaga interaksi sosial, dan mengikuti aktivitas yang melibatkan banyak orang. Dan juga untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti menghentikan kebiasaan merokok, meminum alkohol, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi berupa kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, depresi, gangguan cemas, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri.